Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam 29 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Alia si ular kobra yang sedang berada di sebuah kamar mandi. Alia telah muntah-muntah karena merasakan mual akibat dia hamil. Karena di sisi lain perbuatan Wilson membuat dirinya sengsara. Di sisi lain di situ Alia berkata, betapa lemasnya badan aku, tiap makan apapun selalu dimuntahin terus. Singkat cerita, di situ lihat Nana yang berada di rumah sakit untuk mengobati telinganya Junior. Di situ Nana dan Dewa telah membawa ke rumah sakit untuk mengobatin, dan Nana menjajal membunyikan sebuah kecrek ya untuk didengarkan sama Junior. Namun setelah dibunyiin kecrek tersebut, Junior tidak ada respon. Di sisi lain, dokter yang dari luar negeri tersebut berkata kepada Nana bahwasanya dia tidak ada respon. Coba pikirkan gimana supaya Junior bisa mendengar dan ada respon dengan suara. Nana teringat Junior harus membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu mengaji. Singkat cerita, Nana langsung mengaji di dekat telinganya Junior. Di sisi lain, setelah Nana mengaji dan didekatkan ke telinganya Junior, dan alhasil Junior telah ada respon dengan mendengar suara ngaji ibunya yaitu Nana. Di situ terlihat Dewa. Dewa betapa senang karena melihat Nana telah membisikkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran kepada telinga Junior, dan di situ langsung dokter pun mendengarkan dan melihat gerak-geriknya Junior. Namun alhamdulillah Junior ada respon setelah Nana membacakan ayat suci Al-Quran di telinganya. Oke guys, terlihat Nana sangat senang dan bahagia karena Junior telah ada kemajuan setelah diobatin oleh dokter dari luar negeri, bahwa Junior telah sembuh dan bisa mendengar walaupun berlahan-lahan. Di sisi lain dokter berkata kepada Dewa bahwasanya Junior telah ada respon untuk mendengar lagi, dan Junior kebesaran pasti akan sembuh telinganya. Kebahagiaan Nana dan Dewa sangat senang sekali. Singkat cerita, di situ terlihat Priska. Priska yang telah menemukan Wilson alias Kelvin di pinggir jalan telah tergeletak dengan posisi tidak berdaya. Namun Priska langsung membawa Wilson ke rumah sakit. Di situ terlihat Dewa. Setelah Wilson dan Priska lewat, Dewa mengambil kecrek punyanya Junior. Maka dari itu Dewa tidak melihat bahwa Kelvin si bayawak darat telah dibawa ke rumah sakit oleh Priska. Dewa dan Nana tidak melihatin karena mengambil kecrek punya Junior. Di situ Priska terus menyuruh dokter untuk mengobati Wilson alias Kelvin karena Kelvin telah pingsan di pinggir jalan. Dan di sisi lain di situ terlihat Alia. Alia yang kebetulan ada di rumah sakit setelah melihat Priska sedang membawa Kelvin alias Wilson akan diobatin. Di situ sangat tegang sekali ya Priska setelah melihat Kelvin tak berdaya. Apakah Kelvin akan bisa disembuhkan dengan komanya itu? Apakah Wilson akan langsung meninggal? Di sisi lain di situ alias ular kobra melihatin dan langsung akan mengikutin agar dia tahu apa penyebabnya Wilson kok bisa tak berdaya. Di adegan selanjutnya di situ terus Alia si ular kobra terus memantau dari kejauhan. Di sisi lain Alia melihatin Kelvin yang akan masuk ke ruang UGD. Di situ Alia memantau dari kejauhan dan terdengar Kelvin telah mempunyai penyakit ya. Karena di situ Alia setelah mendengarkan keputusan dari dokter bahwasanya Kelvin telah kena penyakit alergi dan Kelvin telah sesak napas. Di situ Priska memantau. Setelah Priska diberitahu oleh dokter bahwa Kelvin telah sesak napas karena mempunyai alergi, dan Alia mendengarkan hal seperti itu. Singkat cerita,
Priska langsung berkata kepada dokter, harus gimana cara mengobatinya. Mungkin ini membuat Kelvin tak berdaya dan jangka waktu agak lama untuk bisa pulih kembali. Di situ si Alia mendengarkan percakapan antara Priska bersama dokter tersebut. Di adegan selanjutnya, Priska setelah tahu semuanya dia akan pergi, dan setelah Alia setelah mendengar Priska agak bingung dan mendengarkan perkataan dokter, Alia pun langsung pergi dari rumah sakit karena takut ketahuan. Namun setelah dia melangkah, tiba-tiba ketahuan oleh si Priska. Bahkan di rumah sakit tersebut Alia telah menguping percakapan antara Priska bersama dokter tersebut, dan Alia pun langsung pergi. Namun di situ Priska mengetahui bahkan di rumah sakit ini Alia telah menguping, dan langsung Priska pun mendekati kepada Alia bahwasanya akan bertanya, kamu lagi ngapain di rumah sakit, ungkap Priska kepada Alia. Singkat cerita, di rumah keluarga Buana, di situ ada Neratu, Dewa, Nana dan Bupara sedang mendengarkan cerita dari Dewa Buana. Di situ Dewa menceritakan kepada Neratu dan Bupara mamahnya bahwasanya aku telah mendatangi dokter dan aku telah memerisain Junior telinganya, dan alhasil dan alhamdulillah ini sangat bahagia sekali kabar ini. Di situ Dewa mengatakan bahwa Junior besar kemungkinan akan pulih kembali. Di situ terlihat Bupara merengut dan tidak setuju, dan di situ si Roni si cucunguk baut telah mendengarkan perkataan Dewa karena Dewa mengatakan ini kepada Neratu. Di situ terlihat Bupara tidak sangat setuju. Namun di situ Nana yang begitu senang dan bahagia setelah anaknya besar kemungkinan akan sembuh kembali. Di situ terlihat Neratu sangat bahagia mendengar perkataan Dewa karena cicitnya akan sembuh dan normal kembali. Namun setelah itu Neratu melihat raut wajah para Buana, dan Neratu berkata kepada para Buana bahwasanya, para Buana, kamu tidak senang Junior sembuh, kok wajah kamu nekuk dan kayaknya tidak suka mendengar kabar ini, ungkap Neratu kepada para Buana. Di situ Lipiul mendengarkan perkataan Neratu kepada mamahnya, namun para Buana terdiam karena para Buana sebenarnya ada kemungkinan ketakutan nanti seandainya bocor rahasia itu bahwa dirinya yang telah menyuruh preman untuk menculik Junior. Maka dari itu kejadianlah cucunya para Buana telah luka karena benturan kena batu, dan Neratu sangat murka kepada para Buana karena melihat sikap para Buana kepada cucunya kayaknya tidak senang, dan apalagi kepada Nana. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antar kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana kata-kata dan cerita kurang merena. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin tas ngabudah rada balelol. Maka dari itu kepada para bunda dimanapun kalian berada, Mimin minta maaf. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para bunda.